Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Hadis dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Qalat, Ummi Atiyah mengatakan, dakhala alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi masuk ke ruangan kita. Wa nahnu naghsilu ibnatihi faqala, dan kami sedang memandikan anaknya. Nabi masuk ke ruangan kita, kita sedang memandikan jenazah anaknya. Itu kata Ummi Atiyah, menceritakan dalam sebuah hadis. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi berkata, igsilnaha talatan au khomsan, basuhlah, mandikanlah 3 kali atau 5 kali, au aktar min dalik, atau lebih dari 5 kali. In ro'aitunna dzalika, kalau memang itu dibutuhkan. Basuhlah atau mandikanlah 3 kali atau 5 kali, atau lebih jika dibutuhkan. Bima'in wasidrin, dengan menggunakan air dan godong widara. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an, dan jadikan yang terakhirnya, urutan yang paling terakhirnya, atau campurkan pakai kapur di bagian yang paling terakhir. Au syai'an min kafur, atau sesuatu yang tercampur dengan kapur. Falamma farokhna adzanahu, kemudian ketika setelah selesai memandikan, adzanahu, kami semua melaporkan kepada Kanjeng Nabi. Fa'alqa ilaina hiffatan, kemudian Kanjeng Nabi memberikan kami kain, memberikan kain kafan kepada kami. Faqala, dan Kanjeng Nabi mengatakan, asy'irniha iyyahu, kafanilah atau bungkuslah dengan kain ini. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin ibda biyaminiha. Ada satu riwayat, dalam riwayat lain hadis ini ada tambahan kata-kata. Apa ini? Ibda biyaminiha. Awali dengan anggota-anggota tubuh yang sebelah kanan. Mandikanlah 3 atau 5 kali atau lebih jika memang itu dibutuhkan, dan awali dengan anggota-anggota tubuh yang sebelah kanan. Wa mawadi al-wudu minha, dan dulukan anggota-anggota tubuh yang menjadi persyaratan-persyaratan atau menjadi anggota wudu. Kalau kita memandikan sebelah kanan dulu, misalnya mencuci kaki, ya kaki kanan dulu yang harus dicucikan, yang harus dimandikan. Kemudian selain itu yang didahulukan juga anggota-anggota yang menjadi anggota wudhu kita. Apa itu? Wajah, tangan, kaki. Nah, itu yang harus didahulukan ketika kita memandikan mayit. Nah, hadis dari Ummi Atiyah ini kita bisa memaknainya. Yang pertama adalah hadis yang menunjukkan tentang tata cara bagaimana kita memandikan mayit. Lebih dari 5 kali kalau memang itu dibutuhkan. Bisa saja butuh 5 kali lebih. Misalnya orang yang mayitnya itu adalah mayit kecelakaan misalnya, atau punya koreng atau punya borok lah, kemudian dicucikan masih terus ada aliran darahnya dan seterusnya. Ini kan kemudian disucikan untuk menghilangkan darahnya, itu bagaimana? Au aktor in ro'aitunna, itu jika memang
dibutuhkan. Nah, waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an, dan di urutan terakhirnya yang paling ujungnya nanti kalau misalnya 3 kali berarti yang ketiga kalinya, kalau 5 kali berarti yang kelima kalinya atau lebih baru menggunakan kafuron, menggunakan kafur. Au syai'an min kafur. Jadi tadi pakai godong, dibanjur pakai godong, dibunjur lagi, terus yang terakhirnya pakai kafur. Falamma farokna adnahu fa'alqa ilaina hifwatan. Nah, ketika Ummi Atiyah selesai memandikan mayit, lalu kemudian melaporkan kepada Kanjeng Nabi fa'ulqiya ilaina hifwatan. Kanjeng Nabi memberikan kain bahan kafan kepada kita. Faqala, dan Kanjeng Nabi, asyirnaha iyyahu, bungkuslah dengan kain ini. Urutannya memandikan dulu baru mengkafani atau membungkus. Yang kedua, bahwa kain yang diberikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah hifwah. Kain hifwah itu adalah kain yang berwarna putih di sini. Maknanya adalah kain yang berwarna putih. Jadikan kafan oleh Kanjeng Nabi untuk membungkus mayit itu adalah kain-kain berwarna putih. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin biyadin suhuliyatin min kursufin. Kanjeng Nabi dikafani dengan menggunakan 3 pakaian putih bersih min kursufin, dari kapas. Jadi bahannya dari kapas. Jenazahnya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi wafat, meninggal, kemudian dimandikan, baru dikafani. Kafannya itu, kata Sayyidina Aisyah, dari biyadin suhuliyatin. Terdiri dari 3 pakaian yang berwarna putih, yang berwarna putih dan bersih. Min kursufin, bahannya terbuat dari kapas. Itu yang disaksikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, lamma tuwfiya Abdullah, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya sowan kepada Rasulullah. Faqala a'tini qamisoka. Kemudian anaknya minta kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, a'tini qamisoka. Tolong kasih saya pakaianmu, gamismu. Saya minta gamismu, kata anaknya Abdullah bin Ubay. Untuk apa? Ukaffinuhu fihi, untuk saya kafani atau untuk saya gunakan sebagai pembungkus atau menjadi bahan kain kafan jenazah Abdullah bin Ubay atau ayahnya. Fa'atahu sallallahu alaihi wasallam iyyahu. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan gamis tersebut kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Baik yang tadi menggunakan khifah, bagi yang menggunakan tadi athwab, baik yang menggunakan komis, itu intinya adalah pakaian-pakaian yang bermacam-macam tadi, yang terbuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda tadi, itu bisa untuk dijadikan sebagai pembungkus jenazah. Nanti intinya begitu. Ada yang mengatakan komis, ada yang mengatakan hifah, ada yang mengatakan athwab. Nah, itu semua ternyata diperbolehkan. Yang mayoritasnya yang lahsan nanti adalah yang selalu disebutkan oleh Kanjeng Nabi adalah yang warna putih. Yang kedua, dari hadis tadi, hadis Ibnu Umar, kita bisa memahaminya bahwa untuk membungkus mayit itu tidak harus dengan menggunakan bahan atau pakaian miliknya mayit sendiri atau milik keluarganya
sendiri. Kita bisa minta kepada orang lain atau dihadiahi oleh orang lain. Yang ketiga, secara hikmahnya, secara makna hikmahnya, tasawufnya misalnya. Anaknya Abdullah bin Ubay ini ingin memastikan bahwa ayahnya masuk surga, pengen manjing surga. Apa itu? Dengan memastikan bahwa pembungkusnya adalah pembungkus yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong nempel tangannya Kanjeng Nabi atau tubuhnya Kanjeng Nabi saja sudah jaminan surga. Selanjutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan albisu min thiyabikum albayadha. Pakailah pakaian-pakaianmu yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sesungguhnya pakaian yang putih itu adalah pakaian yang paling baik di antara pakaian-pakaianmu. Wa kafanu fiha mautakum, dan kafanilah atau bungkuslah jenazah atau mayit-mayitmu dengan menggunakan thiyabikum al-bayad, menggunakan pakaian berwarna putih. Rawahu al-khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, wa sahhahu, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalimatnya yang digunakan di dalam hadis ini adalah kalimat amar, kalimat perintah, albisu. Kalau dalam ilmu lughahnya, ilmu bahasa Arabnya, itu lughotnya atau sighotnya adalah sighot amar. Kalau perintah ini dalam kaidah usul fikih, al-amru tadullu 'alal wujub. Itu kaidahnya. Kalau perintah itu menunjukkan makna wajib. Punten joko takan kuen, itu namanya perintah. Berarti kita yang diperintah untuk mengambil barang itu berkewajiban untuk mengambil barang itu sebagaimana diperintahkan oleh orang yang memerintahkan kepada kita. Rasulullah di sini memerintahkan albisu thiyabakum albayad. Pakailah pakaianmu yang putih. Berarti ini perintah. Perintahnya Kanjeng Nabi kepada kita untuk menggunakan pakaian yang putih. Kalau perintah Kanjeng Nabi memerintah, berarti tadullu alal wajib, berarti kita berkewajiban untuk menggunakan pakaian yang putih. Kalau kita melihat pada hadis ini saja, maka kita sudah bisa menyimpulkan kita hukumnya wajib memakai pakaian yang berwarna putih. Hukumnya itu wajib. Saya pakai pakaian berwarna apa ini? Krem. Ada bapak pakainya hitam. Terus ada lagi pakainya coklat, hijau, dan seterusnya. Ini kalau hanya melihat hadis ini dosa kita itu. Karena apa? Karena melanggar perintahnya Kanjeng Nabi. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang kemudian ternyata makna albisu, makna perintah di sini yang kaidahnya mengatakan al-amru tadullu alal wujub, perintah itu menunjukkan makna yang wajib. Tapi ketika melihat pada teks-teks sumber-sumber hadis yang lain, kepada Al-Quran dan lain sejenisnya, itu ternyata perintah di sini, amar di sini bukan tadullu alal wujub. Jadi selagi tidak ada korinah, tidak ada tanda-tanda bahwa ini menunjukkan makna wajib, maka maknanya wajib. Tapi kalau misalnya ada kaidah, ada korinah lain, ini berarti sebagai korinah. Hadis ini sebagai korinah, sebagai tanda bahwa kalimat amar di sini bukan menunjukkan makna wajib. Tidak asal bid'ah, haram, masuk neraka, dan seterusnya, tidak asal begitu saja. Modalnya satu hadis, 2 hadis, lalu kemudian langsung menjustis orang lain, dia berada dalam posisi yang salah. Itu namanya gegabah. Yang ternyata Kanjeng Nabi juga menggunakan pakaian yang berwarna-warna. Ada sahabat lain menggunakan pakaian berwarna merah. Kanjeng Nabi diam saja, tidak marah. Itu juga menunjukkan diperbolehkan, dan itu menjadi korena, sehingga memunculkan kesimpulan tidak wajib menggunakan pakaian
putih. Karena tidak wajib, sementara di sini hukumnya kalimatnya adalah kalimat perintah, maka kelas hukumnya itu turun dari kelas wajib menuju kelas sunnah. Oh, berarti pakai pakaian putih itu hukumnya adalah sunnah. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit-mayitmu atau jenazah-jenazah kalian semua dengan menggunakan kain yang berwarna putih. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidzi. Satu hadis lagi, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kufina ahadukum akhahu falyuhsin kaffanahu. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu mengkafani salah satu mayit saudaramu, falyuhsin kaffanahu, maka ambillah kafan yang terbaik, pakaian bahan yang terbaik. Itu. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan mentang-mentang karena mau membungkus mayit lalu kemudian akan dikubur di dalam kuburan, lalu kemudian kita asal saja sudah mau dimasukkan ke dalam kubur, nanti juga akan rusak mayitnya, bahannya juga, pakaiannya juga akan rusak, kena debu dan kena batu misalnya, pasti akan rusak. Eman daripada sing larange, eman daripada sing bagusnya, sing suwek-suwek mereka dijahiti maning kemudian nganggo bungkus mayit, kader gangkos ujung-ujungnya rusak diwurung. Nah, ada kadang anak wong kang pikiran pelit mengkono ya, misalnya anak tidak kufina hadgum akhahu, kalau kamu mengkafani salah satu mayit di antara kamu, saudara kamu, fa'ahsin kafanahu, maka gunakan kafan yang terbaik. Bagaimana orang yang syahid, orang yang berperang mati kemudian tidak lagi pakaiannya tidak dibungkus dengan menggunakan kafan. Saya pakaian kaos, misalnya perang pakai kaos, ya sudah dikubur dengan kaos itu. Pakai baju ini ya sudah dikuburnya dengan baju itu. Supaya apa? Supaya begitu tahu, begitu bangun seolah-olah saya masih dalam keadaan perang, masih dalam keadaan jihad. Nah, ini menggambarkan seperti itu. Kenapa dikubur dengan demikian itu? Itu hadis Abu Nisa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.